Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa guru-guru kita yang hadir di malam ini, terkhusus ibu saya Haja Siti Mang yang membesarkan dan mendidik saya. Di tengah-tengah kita ada kakak sepupu saya namanya Haji Nur Haida. Waktu saya SD, beliau kasih pinjam saya satu mata lampu di rumah saya. Karena waktu itu listrik masih susah. Bapak Ibu tahu, ibu saya pernah mendaftar pembantu waktu dibangun PLN Bakaru. Tapi ini kakak sepupu saya yang marah. Daftar pembantu rumah untuk masak-masak karena bapak saya merantau. Supaya dapat duit, rumahnya kakak sepupu saya ini Nur Haida kosong karena suaminya camat. Maka kita tinggal di rumahnya, lalu rumah saya dikontrakkan. Yang kontrak rumah itu bidan orang Toraja. Saya pernah jual jalan kote. Waktu itu es lilin di sebelah kanan saya, jalan kote di sebelah kiri. Di kampung setiap 17 Agustus ada lomba olahraga yang satu kecamatan dikumpulkan, dan pada saat itu dikumpul di desa namanya Desa Rajang. Saya jual es lilin musim hujan. Mana laku? Saya ingat waktu itu saya jalan kaki. Desa Rajang ke kampung saya, Desa Bungi, itu bukan aspal tanahnya, tapi batu cadas. Saya menangis dalam perjalanan, saya SD. Saya menangis dalam perjalanan, apa yang saya pikirkan? Tidak ada saya bawakan uang mamaku. Tidak laku jalan koteku, tidak laku es lilinku. Saya jalan kaki. Saya tidak mau balik ke belakang kalau ada motor karena saya takut kecewa. Nanti saya berharap dibonceng, ternyata tidak. Apa yang terjadi? Lewat Pak Cambang, kakak ipar dari kakak Nur Haida. Sekarang tinggal di Tarakan. Ada mobilnya Honda tua. Dia singgah mengambil saya dan saya bawa itu es namanya Tante Indar. Tapi saya selalu jaga salat saya. Saya pernah masuk ruang kelas kuliah di Sospol, PIS 3, lantai 2, 207. Saya keluar, dia tunjukkan teman seniorku. Nah bilang, kau cakar terus kau pakai, tidak malu kau itu. Saya tidak marah dan saya tidak dendam. Ya Allah, panjangkan umurku supaya saya bisa berbuat baik sama ini orang. Alhamdulillah, sekarang itu orang setiap Ramadan saya kasih zakat. Saya pernah jadi tukang cuci. Naik sepeda saya dari Jalan Harimau, pergi di kompleks ID Antang, pakai sepeda BMX. Sepedanya sepupuku orang Lasape. Saya berangkat pagi-pagi hari Ahad. Tahu kan kompleks di Antang? Saya mencuci pagi-pagi, saya tunggu sampai kering, sore saya setrika, selesai setrika, saya naik sepeda lagi ke Jalan Beringin.
Ada sepupuku di situ pegawai PU, namanya Pak Hamzah. Istrinya sepupu saya namanya Singar. Saya pergi apa? Ngajar ngaji. Tapi saya selalu jaga salat saya. Nabi lebih susah hidupnya dari saya. Saya masih lihat bapakku. Tapi saya tidak bisa dilihat. Tapi saya bangunkan masjid. Di kampung saya namanya Masjid Bani Abdul Latif. Sayang sekali dia tidak sempat melihat saya bangunkan. Sebagai rasa sayang saya kepada bapak saya bangunkan istrinya masjid. Saya kasih nama Masjid Haja Siti Mang. Ibu saya ini petarung. Dulu kalau ada pengantin, kerjanya cuci piring. Kalau ada orkes, ngintip, buka-buka saja gorden dilihat. Basah semua dasternya dan saya ada di sampingnya. Tapi hidup saya tidak lebih susah dari Rasulullah. Rasulullah belum lahir sudah tidak ada bapaknya. Baru 4 hari diambil ibu susunya Halimatus Sa'diyah. Usia 4 tahun meninggal lagi. Bawa kembali ke Mekah. 6 tahun meninggal ibunya. Saya yakin tidak ada mungkin di sini usia 6 tahun sudah yatim piatu. Rasul yatim piatu usia 6 tahun. Nabi diusir dari kampungnya. Nabi pernah Hasan Hussein cucu beliau pucat. Kenapa? 3 hari tidak ketemu makanan roti. Hanya minum air dan beberapa kurma. Tapi sampai detik ini tidak pernah kita dengar Nabi galau. Sampai detik ini tidak pernah kita dengar Nabi banyak utangnya. Sampai detik ini kita tidak pernah Nabi pinjol. Padahal beliau miskin. Apa rahasianya? Karena selalu menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu kita banyak ekonomi kita susah. Saya tahu yang hadir di sini lebih banyak orang susah daripada orang kaya. Dan itulah kelebihan kita orang kaya. Itulah kelebihan kita orang miskin. Mau datang dengar seperti ini. Orang kaya mana mau datang seperti ini. Mungkin ada yang datang karena berharap kado minyak. Wajar karena kita miskin. Tapi jangan menghilangkan cintamu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Makanya malam ini saya sebut persembahan cinta kepada Rasul. Mudah-mudahan kita yang hadir, Allah tahu banyak dosa kita. Allah tahu banyak kita nipu. Tapi Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Berapa dosa kita? Umar bin Khattab pernah mau membunuh Rasulullah. Khalid bin Walid pernah perang dengan Nabi di perang Uhud. Tapi beliau-beliau itulah orang yang dijanji surga oleh Allah. Dan saya yakin tidak ada di sini yang benci kepada Rasul. Tidak ada yang pernah ada niatnya mau membunuh Nabi. Mungkin ada dosa kita karena kita terpaksa melakukannya karena kita miskin. Mungkin ada di antara kita terpaksa bohong karena kita susah duit. Tapi demi Allah kalian sabar. Kalian lebih mulia di sisi Allah daripada yang mentereng kekayaannya tapi nipu rakyat dan mencuri uang rakyat. Tangkalinge madeceng. Taruh ni kasiasi. Tapi ajak tapakatuna leta. Pasami kate kasiasi. Tapi tiak ko balukang ni harga dirinu. Tanamkan ini adik-adik sekalian. Saya dulu dek, waktu itu belum kenal namanya bully. Tadi saya ke sini, saya lihat bus. Saya ingat lagi waktu saya sekolah. Pipos dan Sinar Wahyu. Waktu itu dari Bungi ke Makassar, sewa bus 5.000. Tidak ada uang. Saya cuma punya 2.000. Berdiri saya Pak.
6 jam di atas bus berdiri malam. Saya pulang kadang-kala mau minta pembayaran. Itu sama adik saya Lukman. Niat mau minta SPP pembayaran. Padahal waktu itu SPP saya 92.000 di Unhas. Saya miskin Bu, tapi saya kuat sekolah. Di IAIN pembayaranku 60.000. Mau pulang minta pembayaran. Saya buka penutup nasi. Bapakku cuma makan nasi dan garam. Saya bilang sama adekku Lukman, yang mau kau bilang membayar Ki. Biar kau bilang membayar, kasih pusing saja orang tua, ndak ada uangnya. Maka kau nak, dek, libur kak, pulang. Tapi saya sekolah, saya tidak mau ganggu orang. Saya dedek merasakan itu bagaimana ngepel. Dipel rumahnya orang Bugis bilang masa romase. Dipel rumahnya orang, lewat anaknya yang kita punya rumah, yang punya rumah. Pakai sepatu lewat. Tapi kita tidak marah. Apa boleh buat? Itu nasib tak miskin. Tapi bengak bos, adik-adikku yang susah hidupmu. Bilang kau sama mereka, jangan kau lihat kak sekarang. Tunggu tahun yang akan datang. Saya sekolah di SMA 4. Jalan kaki bos dari Jalan Harimau. Si mau kok. Ada sekampung saya di sini. Saya tidak sekeluarga tapi seperti adik saya namanya Firdaus. Bapaknya bilang saya kasih sekolah kok tapi tinggal kok sama Ladase. Nama aku Ladase toh. Di YouTube gitu Das Atlanti. Akhirnya dia sekolah. Alhamdulillah ini Firdaus bapaknya kaya. Dialah yang bawa beras, bawa telur, bawa susu. Dan hebatnya lagi, kalau dia sudah sampai dari kampung, nah simpan semua itu bekalnya, baru dia pergi berorganisasi. Saya yang habisi bekalnya. Ada di sini, hadir juga di sini. Apa resepnya? Jangan kau sangka buruk kepada Allah. Baca itu Asmaul Husna. Tidak ada itu nama Tuhan, nama bakar rumah, nama yang maha kasih susah pikiran. Tidak ada itu. Semua nama Allah, Allah baik. Maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Tapi mesti kau diuji dulu. Sabar saja. Tidak mungkin penderitaan tidak ada akhirnya. Ibu-ibu, Pak, kalau malam sekali mie gelap, gelap sekali mie malam, itu artinya mau apa? Mau mie pagi. Iya toh? Semakin gelap malam, berarti sudah mau dekat pagi. Kalau semakin gelap, semakin parah hidupmu, semakin susah hidupmu, berarti sudah dekat dengan kesenangan. Tapi yang penting jangan kau ganggu orang. Nah saya baik Ustadz. Tidak pernah kau ganggu orang. Tidak pernah kasih rugi orang. Siapa kau bos? Kurang apa mulianya Nabi? Kurang apa mulia ahlaknya Rasul? Tidak pernah diganggu, tidak pernah ganggu orang. Tidak pernah bicara kotor. Tidak pernah ngambil barangnya orang. Apa dia tidak pernah dicuci? Diuji hidupnya. Penuh dengan penderitaan. Bedanya kalau Nabi sedikit-sedikit, masalahnya sedikit-sedikit beliau berdoa. Masalahnya sedikit-sedikit bangun berdoa. Kalau kita sedikit-sedikit mengeluh. Berdoa pagi, mau dikasih malam, baru dia pakai kepala talang. Maka dedek, kalau kau susah hidupmu, jangan kau selalu di TikTok.
Kalau susah hidupmu, jangan kau kasar ngomong. Kalau susah hidupmu, jangan kau sangka buruk. Kenapa Tuhan kasih begini, Kak? Saya tidak mau cerita orang lain. Saya selalu mengambil pelajaran dalam diri saya. Nu tahu ngasih gitu? 2014 pernah tuh nggak mau jadi wali kota? Iya toh? Dan tunggu ketawa. Dikalah kok? Tidak, cuma yang menang lebih banyak suarana. Tapi Allah tahu. Waktu itu saya sangka buruk kepada Allah. Ya Allah, kenapa dibeta? Nah saya berdoa, saya berbaik. Saya tidak ganggu orang. Pak Tamsil Lindrung Ustadz baik. Kenapa? Allah tahu. Dah saat jamu kau jadi pejabat. Kalau kau jadi pejabat setengah mati kau hormat. Kalau kau jadi pejabat setengah mati kau siap kerja, siap kerja. Sekarang saya jadi ustadz, mereka semua yang hormat sama saya. Coba kalau saya jadi waktu itu jadi pejabat, barangkali dijakkal lah, Kak. Jangan pernah sangka buruk, sangka baik. Rasulullah, adik-adik sekalian, kalau susah mamamu, jangan kau kasih tambah susah. 2 hari yang lalu saya pergi ceramah di Lapas Makassar sama Abu. Saya bilang ini Abu, ndak gagah. Lihat mau hancur-hancur mukanya. Lihat kok, saya bukan. Saya bohong kalau saya bilang gagah. Lihat mi. Tapi hebatnya penuh pesona. Mana buktinya? Lihat kamu semua kau foto sama dia. Allah berikan kelebihan. Bayangkan saudara-saudara sekalian, kalau Allah menilai kita seperti burung, burung bisa harganya puluhan miliar karena kicaunya. Sapi bisa puluhan juta harganya karena beratnya. Tapi manusia bukan dari kicaunya, bukan dari beratnya, tapi dari ilmunya dan kebenarannya yang apa yang dia sampaikan. Kalau di lapas saya bilang, kalau datang mamamu tengok kok, kalau datang mamamu lihat kok sebab di penjara, jangan kau cerita soal yang jelek-jelek. Dengar ini orang yang sudah berkeluarga. Kalau bertengkar kau sama istrimu, jangan kau cerita sama orang tuamu. Kalau bertengkar kau sama suamimu, suamimu tukang tipu, suamimu jahat, istrimu jahat, suamimu jahat, jangan kau cerita sama mamamu. Kalau kau tidak bisa belikan AC mamamu, kalau kau tidak bisa belikan mobil mamamu, paling tidak jangan kau kasih pikiran jelek. Bagaimana itu suamimu nak? Tena mengkalen jung. Tuh jengku, itu jenga. Jangan kau cerita semua. Dede ngoro kima. Dede sekit namamu. Dia semua pegang warna. Nu cerita semua. Begitu. Sudah baku baik kau lagi. Apalagi nak tahu kejelekan na suaminu. Maka saudara-saudara terutama adik-adik sekalian. Saya lihat adik-adik kita sekarang ini pemain TikTok. Kok tidak punya rasa sabar? Sedikit-sedikit gampang kok mengamuk. Masyarakat kita itu saya lihat sekarang seperti daun kering. Coba lihat itu daun kering. Gampang dikumpul, berisik, gampang dibakar. Dan penyakitnya apa? Kutil. Kurang teliti. Gampang terharu. Baru terkenal, nu pilih menjadi caleg. Wane piro. Dikasih mako 300.000, apa yang terjadi? Tidak nak urus. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, Tuming Abu lanjutkan dulu. Karena saatnya saya live di Metro TV. Ini acara tabu disiarkan langsung di Metro TV. Alhamdulillah. Ini ada hadiah. Ada di dalam idam. Mana itu tadi bajuku? Pada bajuku. Lagi berapa menit deh? 5 menit lagi. Ya, di mana? Di situ. Oh, di sini. Oke, boleh. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, saya tidak mau ceramah ibu bapak-bapak yang sudah tua, sudah muka-muka sakaratil maut. Senakal-nakalnya orang tua, paling pelecehan ji. Tapi kalau anak muda ini yang penting kita nasihati.
Ini anak orang-orang tua insya Allah sudah selamat. Insya Allah husnul hatimah. Tapi yang saya cemaskan anak-anak kita. Kenapa gampang emosi? Marah sedikit membunuh. Marah sedikit melempar. Sedikit membakar. Malu kita orang Makassar. Kemarin ribut-ribut. 5 orang meninggal. Apakah memang kita ini orang Bugis Makassar yang punya filosofi hidup pada ini, pada elok, si patuo, si patokong, mali si parape, malilu si pakainga, cedeta, megai bage-bage. Ini filosofi yang diajarkan nenek kita dulu-dulu. Kenapa sekarang kita ini temperamen, sedikit-sedikit marah? Istrimu tukang ngewel, sabar. Suamimu jelek, takdirmu. Kenapa? Karena kalau dia gagah, malu jalan sama kau. Kenapa? Karena kau juga jelek. Apa Ustaz Arle? Saya bisa bayangkan Ustaz toh, kalau kita duet toh, habis ini anak, tenggelam dia, habis toh. Kalau duet toh, habis dia ini toh. Kalau tadi lagunya Harley itu ada lagunya apa tadi itu? Togar. Togar toh? Kalau saya Pance Fonda. Kalau selalu mengeluh Mamak Nyece, kan saya bukan saya yang jago, bukan Mamak Nyece yang hebat. Kenapa hebat? Mana bisa saya ceramah kalau nak kasih bingung nggak? Mana bisa saya jago kalau nak kasih marah-marah nggak? Mau mak ceramah langsung datang, pulang kok. Tunggu dulu, pulang kok. Tunggu saya, pulang kok. Kenapa kak? Anak istriku tidak pernah begitu. Tapi selalu Nabi bilang, kenapa kau selalu keluar saja? Saya tidak jawab menyanyi mak Ustaz Serle. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati. Terpaksa aku harus begini. Apa mako bu? Weh, kalau ngambek Ustaz, ngambek mamanya ku pelui dari belakang. Menyanyi Mas Ede. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Masih marah, tambah ku peluk lagi. Aplah, wah, beta Ustaz Arle kalau Omai Ramatong sehari ya bos. Kita pasang mic dulu ya, kita mau siaran langsung. Ya sambil, mana itu baju tadi, pasangin dulu. Itu baju saya coba lihat. Ini baju saya termasuk baju andalan. Ya, dia tidak baru, adik-adik saya jujur, ini bukan baru, sudah bertahun-tahun. Dan sering kau lihat saya viral pakai ini baju. Malam ini saya mau bagi, saya kasih. Ya, tentu yang gendut tidak bisa, tidak cocok. Tenang dulu sekali. Tenang, mau live dulu orang. Iya. Ya, kau dengar dulu ya. Ya sudah. Perempuan, boleh. Anak saya kasih toh. Iya, suamina. Atau suamina. Iya. Tapi singki dulu sama manet cek. Ibu. Kita tahu saya itu istriku. Kalau mau pergi ceramah ada di sini, tidak mungkin aku nggak ada di sini. Kalau mau pergi ceramah biar marah-marah, biar marah kak, bertengkar apa toh. Kalau mau naik mobil, nah cium tanganku dulu begini. Baru begini lagi. Sudah itu nak cium lagi jidatku. Mata kanan lagi. Mata kiri lagi. Ini lama-lama sedikit. Kenapa istriku celaka? Sudah itu cukup tidak? Baru usap-usap dadaku, nak bilang Ustaz, ridhoi saya. Sudah itu baru menyanyi ku lepas di kau pahlawan. Tambah-tambah jini, enggak itu tambah-tambah jini. Ya sudah. Cek. Kalau begitu istri kak. Nah biar siapa laki-laki goda kita tidak tergoda. Kenapa? Bidadari surga. Punak kutu kok. Suka ngomel. Jelek.
busuk nulunu. Kuat makan, mengamuk saja kerjamu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu Rasulullah kepada istrinya, Rasulullah suatu kali, coba dengar ini, Rasulullah balik dari ceramah, Aisyah sudah tidur. Nabi ketuk pintu. Bagaimana Nabi caranya ketuk pintu? Begini, Bu. Assalamualaikum ya Humairah. Tidak ada jawaban. Ketuk lagi kedua kalinya. Assalamualaikum ya Humairah. Tidak ada jawaban. Ketuk ketiga kalinya. Assalamualaikum ya Humairah. Tidak ada jawaban. Kira-kira kalau Ustaz Sarli begini apa kita ambil? Labrak kita, wah. Nabi apa? Dia ambil serbannya, dia hemparkan di depan pintu, lalu beliau berkata dalam hati, tidur kodongin istriku, biar bisa tidur di depan pintu beralaskan serban. Bangun istri beliau, bangun istri Nabi, beliau ambil tangannya, lalu dia minta maaf. Maafkan saya sayang, saya terlambat pulang tadi malam sehingga saya tidak bisa memberikan kehangatan dalam tidurmu. Coba dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya hikmah halal bihalal itu seperti biasanya hikmah dari maulid, yaitu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, untuk Nabi dijadikan contoh. Nah pertanyaannya Mbak, bagaimana Nabi menjadi contoh kalau kita tidak tahu sejarahnya? Bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi tetangga, bagaimana kepada anak, kepada cucunya, bagaimana menjadi pemimpin. Tidak mungkin kita bisa contoh kalau sejarah Nabi kita tidak tahu. Maka dengan hikmah maulid seperti ini, kita akan belajar sejarah Nabi, dengar sejarah Nabi, setelah itu diteladani. Yang kedua, malam ini dengan pagelaran Cinta Rasul, dengan menghadirkan ulama-ulama kondang di Makassar. Saya ingin pesankan bahwa ternyata Makassar ini gudang penceramah. Alhamdulillah. Jangan selalu ada di benak tadi kan, adik-adikku boleh kamu marah tapi jangan merusak. Jangan sampai kita di Makassar selalu dicap Makassar suka marah, Makassar keras. Sudah saatnya selesai maulid ini, maka yang selalu diajarkan nenek leluhur kita orang Bugis, Padaidi, Padaelo, Sipatuo, Sipatokom, Mali, Siparape, Malilu, Sipakainga, cedek tak, megai bagi-bagi. Maknanya bahasa Indonesianya, karena ini bukan cuma orang Bugis nonton kan. Padaidi, sesama kita. Padaelo, sama rasa kita. Kalau kau marah, kalau dibakar, pasti saya juga marah. Itu namanya Padaelo. Padaidi, Padaelo. Sipatuo, saling menghidupi. Sipatokong, saling mendukung. Malilu, lupa. Sipakainga, saling mengingatkan. Hanyut, kita pegang dia. Lalu kalau sedikit, bagi-bagi sedikit. Banyak, kita bagi-bagi banyak. Ini mestinya yang kembali diajarkan pada nilai-nilai kehidupan, terutama anak-anak muda kita. Rasulullah itu penuh dengan masalah dalam hidupnya. Masih kecil, beliau lahir sudah yatim. Usia 4 tahun, sampai usia 4 tahun sama ibu susunya. Kembali sama ibu kandungnya, 6 tahun meninggal. Maknanya Mbak, Nabi itu tidak pernah lihat bapaknya, sama ibunya cuma 2 tahun 4 hari, kemudian penuh dengan perjuangan, bahkan diusir dari kampung halamannya. Itu Nabi penuh penderitaan, padahal beliau manusia suci, manusia mulia. Sampai Nabi Allah dalam hadis qudsi katakan, andai bukan karena kamu Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Begitu cintanya Allah kepada Nabi. Tapi ternyata dalam hidupnya Nabi juga penuh dengan masalah. Pesan moralnya bedanya, Nabi banyak masalahnya, kita juga banyak masalahnya. Cuma Nabi kalau ada masalahnya, ista'inu bis sabri was shalah. Beliau sabar dan sholat. Kalau kita curhat di medsos, tak kusangka kau begitu, galau. Nabi itu tidak kaya, tapi tidak pernah kita dengar Nabi terlibat pinjaman. Nabi banyak utangnya. Maka dengan maulid seperti ini, momentum untuk mengingatkan kembali
keteladanan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beasiswa, betul. Ya, ini Kak Dominya. Nah, Kak Dominya itu kan ketan kuning. Kenapa dia kuning? Kenapa bukan yang putih atau hitam? Kuning itu emas, semua orang suka. Bermakna bahwa kalian menjadi umatnya Rasul, semua orang suka. Kemudian ketan, kenapa bukan nasi? Ketan itu mengikat. Maka kalian harus rapat bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kemudian kenapa pakai telur? Kenapa bukan mangga? Telur itu bibit kehidupan. Diharapkan selesai kau jadi maulid ini kau menjadi bibit kehidupan agama Islam. Kemudian penyerahan beasiswa. Saya memberikan beasiswa bukan yang cerdas, tapi anak yatim piatu. Nah, dari mana dapat uang Ustadz? Saya bukan kaya. Tapi dari mana? Kalau saya diundang ceramah, inilah honor. Makanya setiap saya post bantuan-bantuan saya selalu captionnya dari umat untuk umat. Oke. Terima kasih Metro TV. Ya. Terima kasih. Apa mau kobu? Apa? Lewat babu ya. Masya Allah. Jadi pesan yang saya ingin sampaikan sederhana saja. Jangan makin cerita banyak. Mau cerita sejarah Nabi? Adik-adik mau tahu sejarah Nabi? Mau tahu sejarah Nabi? Mau? Hanya orang malas yang tidak mau belajar sejarah Nabi. Semua ada di sini. Cuma yang kocet lain-lain. Yang nonton. Beleng-beleng. Iya kan? Nah, pada intinya tidak usah berpanjang lebar. Saudaraku, hidup kita lagi susah. Banyak yang di PHK. Mau sekolah susah. Cari kerja susah. Jangan putus asa kata Allah. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa akan rahmat Allah. Makanya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, makna terpenting dari pembahasan saya adalah dekati Allah ketika ada masalah dengan cara apa? Sabar dan perbaiki sholat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan masuk di hati dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya pada akhirnya ingin menyampaikan terima kasih kepada kita semua atas kehadiran. Belum pi. Ya, ini kita kasih hadiah. Untuk memberikan hadiah, saya akan memberikan langsung. Siapa di sini yang paling jauh datang, bukan yang asalnya ya, bukan asalnya. Ada yang dari Maros. Dari Maros, ada dari Maros. Maros mana? Cambah. Ustaz Sarre pulang lagi. Ya, jangan dulu pulang kak kita tuh pemeran utama. Ya, dari Ternate itu kamu bukan kita terbang ke sini, ada di sini, nah kita tahu ini acara. Ya, kalau yang paling jauh mana tadi itu? Dato, sudah pulang Dato ya. Kalau yang dari Samarinda pasti ada ini kawan saya. Ini betul-betul datang untuk dengar acara ini malam. Andi Wijaya. Ini yang dari Samarinda, bukan karena dia jalan. Memang mau datang untuk hadir acara ini. Saya tidak kasih. Kenapa? Karena dia orang kaya. Pengusaha batu bara, ada juga bininya di sini hadir. Saya bilang tadi sama Andi Wijaya, jangan selalu bicara sama istrinya ya. Kenapa? Saya bilang istrinya banyak sekali berliannya. Nanti mamanya juga minta berlian. Ya, mana yang ada yang dari tapi kita memang orang sini Ji. Ayo dari siapa yang dari Pangkep? Mana? Itu yang baju putih, songkok putih. Kau dari mana? Pangkep. Kau datang di sini untuk ini atau Jakobohna? Betul kamu hanya datang untuk dengar ceramah? Itu kasih itu hadiah. Yang kasih yang biru. Ini. Ini deh. Kasih. Sini naik ke sini dipoto kok. Sini jangan dulu. Ya, sini. Ya, ada Ibu, lihat ini bajuku. Dari Sabang sampai Merauke cari baju, nggak mungkin kau bisa dapat baju seperti saya. Kenapa? Karena saya bikin sendiri. Bikin sendiri artinya saya gambar, saya pilih warnanya, saya pilih kainnya.
baru saya bawa ke kori untuk dijahit. Nah ini dia. Sebelum saya kasih ke hadiah ada kuisnya. Pertanyaannya, siapa namanya istrinya Ustadz Dasat? Aceh. Man. Ustaz Sitiman. Male. Sitiman itu mamaku kan masih. Ya, siapa namanya istriku? Naura. Naura, panggilan kasih sayangnya mamanya Cek. Ya, tapi nama lengkapnya Naura Nasira Nasrun. Naura Sitkia. Kujelaskan kau dulu. Nama istriku Naura Sitkia Nasrun. Nama anakku Naura Nasira Dasat. Sama-sama Naura. Nah tanya kenapa Naura? Itulah bunti cintaku kepada istriku. Nah ini, ya pakai kau beribadah dia. Nah insya Allah. Ya ada Bayau. Ya satu lagi. Siapa? Hah? Oh masih ada dua. Ya ibu-ibu, siapa yang anaknya sekolah di pondok? Laki-laki. Mana? Ini ibu, ya ini. Jangan bohong-bohong nak, jangan bohong-bohong. Ya, yang kuning-kuning, yang jilbab kuning. Ya, kayaknya ini ibu ini mirip-mirip Elvi Sukaisi. Sini. Ya, ibu datang dari mana ibu? Dari BTP. Di mana itu BTP bu? Masih Makassar. Oh, anaknya ada betul di pesantren. Siapa namanya? Halik. Muhammad Raja Safik Khairan dan saya dan Sikatan. Di pesantren mana? Pondok pesantren DKI Matuangin Bantaeng. Ibu mirip-mirip seleb Arab. Arab maklum. Oh ini Arab maklum kalau ini. Ya Bu ya, mudah-mudahan anaknya bisa menjadi ulama. Insyaallah amin. Ya ini ada. Ya terima kasih. Satu lagi. Siapa di sini dari pesantren? Ayo naik langsung yang dari pesantren. Bapak pesantren sudah tua. Hah? Oh bukan alumni pesantren, bukan. Kalau yang alumni dikasih itu. Sini Pak. Bapak sudah naik. Ini. Ya. Nah ini. Nggak cocok kayaknya kita. Tapi biar bismillah kasih itu yang itu. Ya, yang ya kamu. Ya ini. Dari pesantren mana? Zam-Zam Makassar. Di mana itu? Todo Polis 10. Oh, Jojo Susen. Ya. Kau apa kau ambil di desa pesantren? Habis. Mana Ustadz Bori? Mana Ustadz Bari? Melarikan diri Ustadz Bari. Ya sudahlah, hafalan ya. Terima kasih ya. Ya cukup ya. Ya terima kasih, kita kembalikan kepada MC andalan kita Tuming Abu. Iya terima kasih Ustaz. Ya. Oke. Jadi kan kalau mau ditutup acara itu harus orang berdoa Bos. Betul. Iya, Tapi kita saya berdoa sebelum sama. kita tutup, kita mau tanya dulu. Kalau tahun depan bikin lagi, sepakat masih mau datang? Kita bikin di rencana yang salah di Karebosi. Kalau tidak kita langsung di Arab. Jangkau terlalu jauh. Naik kapal kita semua saya. Oh, sini lagi siap Bu, jangan menekan Bu, jangan menekan.